Maka untuk hal ini Allah Ta'ala menggunakan ayat wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia, kata Allah, dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Walaupun kamu kesengsrem, kata orang Serang, ya. Kesengsrem itu berarti banget kepengen, berarti ya, sampai kesengsrem. Dan kebanyakan manusia, kata Allah, tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya, kata Allah. Hati orang-orang kafir, ya, itu berbeda dengan hatinya orang-orang mukmin. Kalau hatinya orang kafir mah sulit, dinasehatin itu sulit dinasehatin kalau hatinya orang kafir mah. Ya, sulit. Makanya ada satu ungkapan bahwa hatinya orang kafir mah nggak bisa diapa-apain, sulit dinasehatin, itu sulit. Coba kenapa penyebabnya? Kembali kita ke dalam surat Al-Baqarah, ya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'min. Sama saja, kata Allah. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja atas mereka. A'angdartahum, apakah engkau beri peringatan atau tidak diberi peringatan? Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'min. Tetap tidak akan beriman. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak mau beriman. Kenapa penyebabnya? Lanjutan ayatnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun azim. Ya. Jadi karena hati mereka sudah dikunci mati sama Allah. Karena hati mereka sudah dikunci mati sama Allah. Pandangan mereka dikasih tutup sama Allah, dikasih penghalang, sehingga mereka tidak mampu melihat kebenaran. Telinga mereka pun disumpah oleh Allah, dikasih tutupan sehingga telinga mereka tidak mau menerima kebenaran. Maka dalam ayat yang lain, manusia itu diberi persamaan dengan binatang ternak. Ya, ulaika kal an'am. Ya, mereka seperti binatang ternak. Apanya? Hatinya, karena hati mereka tidak peka. Nih, ya, kalau akal mah, dia mah mampunya hanya menerima atau nolak. Ya. Makanya ketika hati itu tidak difungsikan,
atau nggak nyampe ke sana, nggak sampai ke sana, nggak sampai kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lahum qulubu la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak pernah dipakai untuk mencari pengertian. Ya, jelas ya. Ayatnya Masya Allah. Maka kita minta perlindungan kepada Allah ya. Na'udzubillah min dari mempunyai hati yang semacam itu. Mereka tidak percaya kepada Kanjeng Rasul. Tidak mau beriman kepada kenabian Kanjeng Rasul. Mereka itu termasuk orang-orang yang lama atau orang baru sih? Termasuk orang baru lah. Orang lama itu kan Nabi Adam. Nabi Adam ngingkarin nggak dengan kenabian Kanjeng Rasul? Enggak kan? Begitu mau masuk ke gerbang surga, mau masuk ke surga, dilihatnya di gerbang surga itu ada spanduk. La ilaha illallah Muhammadur Nabi Muhammad, Nabi Adam sudah paham. Apa nih orang yang selalu namanya disandingkan dengan nama Allah? Gak mungkin orang biasa nih kalau bukan orang istimewa ya. Tuh. Nah orang yang kemudian ngingkarin kenabian Kanjeng Rasul. Aneh kan ya? Aneh nggak? Bagi kita yang waras ya aneh. Ya enggak? Nabi Adam saja yang bapak moyang kita nggak ngingkarin dengan kenabian Kanjeng Rasul. Dalam satu riwayat bahkan mas kawin Nabi Adam waktu mau menikahi Siti Hawa, dalam satu riwayat itu baca sholawat kepada Kanjeng Rasul itu. Iya. Kenapa Nabi Adam tidak mengingkari? Karena Nabi Adam tahu. Kenapa mereka mengingkari? Karena mereka tidak. Nah itulah yang dimaksud dengan ilmu. Ya, makanya ilmu itu sampai-sampai kata Rasulullah dalam satu hadis, tolabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimati. Menuntut ilmu itu banget wajib. Sampai-sampai Rasulullah menggunakan redaksi kalimat dengan pakai sigot mubalaghah. Banget wajib. Kenapa penuntut ilmu itu kok banget wajib? Gak seperti kewajiban-kewajiban yang lain. Seperti kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji. Kata-katanya hanya fardhu, kata-katanya hanya wajib. Tapi ketika berbicara masalah ilmu, pakai sigot mubalaghah, fariidatun. Yang mempunyai makna banget wajib teramat wajib menuntut ilmu itu. Karena sholat yang dilakukan ketika tidak ada ilmu tentu akan sia-sia. Puasa pun akan sia-sia ketika tidak pakai ilmu. Zakat pun akan sia-sia. Bahkan haji pun akan sia-sia ketika tidak pakai ilmu. Kenapa sebabnya? Karena al-ibadatu samaratul ilmi. Ibadah itu adalah buahnya apa? Ibadah itu adalah buahnya ilmu. Ibadah itu buahnya ilmu. Berarti kalau seandainya kata nggak ada ilmu, dari mana itu? Apa ada buah-buahan yang nggak ada batangnya? Iya, ada nggak buah-buahan yang nggak ada batangnya? Nggak ada. Ada lagi buah-buahan di pasar yang sudah dipetik, nggak dibawa-bawa batangnya kan? Ya iya. Al ibadatu samaratul ilmi. Ibadah itu adalah buahnya ilmu, kata ulama. Tuh, berarti dengan ilmu itu bisa ngebuah loh. Iya, bisa ngebuah, menghasilkan ibadah. Maka ketika seseorang beribadah dengan ilmu, tuh ibadahnya pun disertai dengan penuh keyakinan, ya enggak? Enggak males-malesan orang yang ada ilmunya. Kenapa tahu? Karena dia tahu tujuan ibadahnya tahu.
Ketika tidak pakai ilmu, ya yang nggak tahu males-malesan ibadahnya. Yang mau ibadah, terkadang ibadahnya juga belum tentu karena Allah, ya enggak? Karena banyak riwayat-riwayat yang dijelaskan di dalam kitab tasawuf ya, tentang bahwa banyak orang yang ibadah itu bukan karena Allah. Ada yang ibadahnya karena menutupi keburukan, ada. Yang penting penampilan. Dengan dia pakai sorban, dengan dia pakai peci, pakai gamis segala macam, kan orang nyangka dia orang soleh. Sementara soleh itu ya harus zahir batin. Soleh itu harus zahir batin. Enggak dohirnya kita ngaji ini di musola, di batinnya mah ingkar. Itu bukan soleh itu yang begitu. Dan tidak sedikit orang yang ngajinya memang nggak bisa istiqomah yang begitu, ya enggak? Orang munafik itu sholat enggak? Sholat orang-orang munafik itu. Tapi kenapa kok ancamannya innal munafiqina fi darkil asfal minan nar? Bahwa orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling terbawah, di keraknya. Padahal dia sholat. Ya sholatnya itu mah bukan qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khoshi'un, tapi itu mah larinya kepada fawailul lil musallin, neraka wel untuk orang-orang yang sholat. Nah ya itu yang karena sholatnya hanya zahir saja. Maka banyak orang-orang yang dicela dalam kitab-kitab tasawuf oleh ahli-ahli tasawuf itu. Seperti contoh ada satu riwayat seorang pemuda lagi berzikir nangis luar biasa di masjid itu. Nangis di masjid. Ada seorang ulama tasawuf, kamu riya bukan karena Allah, kata ahli tasawuf itu. Kamu riya, pengen dipuji. Kalau kamu itu nangisnya karena Allah, tentu kamu menangis bukan di masjid. Tentu kamu akan menangis di kamarmu, kata ahli tasawuf. Maka ada orang yang berzikir, yang zikirnya bukan karena Allah, banyak, nggak sedikit ya enggak? Maka ada satu ungkapan, kamu berzikir itu karena Allah, apa karena obsesimu? Ya, karena membesarkan diri. Subhanallah, subhanallah. Bukan maha suci Allah, maha suci saya. Kenapa? Karena bukan karena perintah Allah zikirnya. Makanya andai kata sudah diseleksi ya, yang diantara manusia mereka banyak yang kafir, terus di antara orang muslim yang mau ibadah diseleksi lagi sekian persen, yang ibadahnya pakai ilmu sekian persen, yang ibadahnya pengen dipuji manusia sekian persen lagi, ya. Kayaknya kalau sudah diseleksi habis ini kayaknya ya. Insyaallah. Ya apa? Penyebab awalnya, sumbernya. Penyebabnya karena tidak pakai ilmu. Kalau pakai ilmu, nggak ada urusan. Ibadahku ini karena Allah. Mau dipuji atau tidak dipuji, itu mah bukan urusanku. Karena aku beribadah tidak pengen sia-sia. Karena orang yang normal, orang yang sehat, tentu ketika dia bekerja pengen dapat hasil nggak? Pengen dapat hasil nggak kira-kira? Ya harus pengen dapat hasil. Kalau kerja nggak pengen dapat hasil mah ya gotong royong gitu mah ya. Itu dapat hasil untuk kemaslahatan bersama ya. Tapi kalau seandainya kata kita ibadah bukan karena Allah, kira-kira hasil nggak kira-kira? Di dalam kitab Tanbihul Ghalifin dijelaskan orang-orang yang riya itu nanti di hari kiamat oleh Allah begitu menanyakan amalnya disuruh datang kepada orang-orang yang dia pengen dipuji olehnya. Begitu keadaan orang-orang yang bukan karena Allah ya. Naudzubillah min dzalik ya, masya Allah. Jadi dan kebanyakan manusia
tidak akan beriman, kata Allah, walaupun engkau sangat menginginkannya. Karena yaitu sosoknya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak pernah dipakai mencari pengertian, tidak peka hatinya. Wa ma tas'aluhum 'alaihim min ajrin in huwa illa dzikrul lil alamin. Dan engkau tidak meminta kepada mereka atas seruanmu, atas dakwah, meminta upah kepada mereka. Engkau tidak meminta upah kepada mereka atas apa yang telah kamu lakukan, yakni dari berdakwah. Atau kalangan para alim yang betul-betul mendapatkan warisan dari para nabi. Makanya pewaris-pewaris para nabi itu sosok ulamanya, sosok ulama yang digambarkan di dalam Al-Quran surat Fatir ya, ayat 28 ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwa orang yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Berarti nih, kan al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Nah, ulama yang mana nih yang mendapatkan warisan dari para nabi? Balik ke ayat ini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama yang takut kepada Allah, berarti yang dapat warisan para nabi. Yang tidak takut, yang ngurusin politik, baik itu mah. Sehingga lupa dengan ngaji segala macam. Pokoknya mah yang penting hidup senang, mobil bagus, rumah mewah. Ya kayaknya bukan yang ini yang mendapatkan warisan ya. Yang mendapatkan warisan dari para nabi bukan yang begini ya. Ya enggak? Sudah jelas innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama-ulama yang takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah. Ya apalagi ulama yang tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan dakwah. Itu aja ya bisa saja tidak masuk ke dalam kategori pewaris para nabi. Apalagi yang halal haram hantem terus maya. Tuh yang nggak peduli lagi dengan hukum-hukum Allah mau ya apalagi itu mah. Makanya jangan sekali-kali mengistidrok ulama itu tidak benar. Kan ada kan orang yang ngomong begitu kan? Ada nggak? Ada ya. Di masyarakat itu Allah ulama sekarang nggak bener. Jangan ngomong kayak gitu. Berarti kalau seandainya kata semuanya nggak bener berarti ulamanya aja udah gak bener, apalagi di luar ulama ya. Orang yang Allah sendiri saja sudah menghimbau kepada kita semua bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, dianggap sudah tidak ada yang benar, apalagi di luar ulama. Ya enggak? Ya Allah. Jadi yang mendapat warisan dari para nabi itu adalah ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akhirnya mewariskan ilmu kepada umat, ilmu yang manfaat, ilmu yang akan menyelamatkan umat dunia sampai ke akhirat. Tuh, itu ilmu yang manfaat. Jadi tidaklah engkau meminta kepada mereka atas apa yang kau lakukan dari berdakwah itu, yaitu meminta upah. In huwa illa dzikrul lil alamin, karena dakwah itu adalah sebagai pelajaran atau sebagai nasihat, sebagai pelajaran atau nasihat bagi manusia yang ada di alam.
Jadi makanya kalau para ulama mah, para alim mah tidak disebut buruh dia mah. Dia berdakwah, apa dia dapat rezeki lewat dakwah atau tidak, itu mah bukan buruh itu mah. Berbeda dengan dokter. Kalau dokter mah masih disebut buruh. Buruh itu apa sih? Upahan, ya enggak? Nah dokter upahan tidak? Upahan. Dia ngobatin pasien yang sakit, minta bayar enggak? Minta bayar berarti buruh bukan? Buruh dalam kitab Fathul Mu'in saja dijelaskan. Yang bukan buruh itu hanya pendakwah agama yang pendakwah itu tidak mengharapkan balasan. Adapun dia dapat rezeki lewat itu mah kalau andai kata ada yang nyodakohin, kalau enggak ya enggak dapat ya, Tuh. Seperti guru-guru ngajar-ngajar privat tuh, dia ngajar aja sedikasihnya. Kalau nggak ngasih ya masa iya orang didatangi. Kalau nggak pengen ngasih mah tuh datang ke rumahnya ustadz itu lah. Kalau datang kan nggak pakai bensin, ya nggak? Begitu. Ya Allah. Jadi kalau alimah tidak bisa disebut buruh karena dia mah bukan orang yang upahan, tapi dia dakwah Islamiyah ya. Sementara dalam surat Al-Baqarah itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada dari sebagian umat wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada sebagian umat yang mereka menyeru kepada kebaikan, berdakwah dan mencegah dari kemungkaran. Kenapa sebabnya? Karena manusia itu disuruh berpegang teguh kepada tali agama Allah. Maka dengan adanya dasar ini, maka Allah memberikan solusi kepada hamba-hambanya, kepada umat, supaya mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dengan cara mereka senantiasa didakwahi, senantiasa dinasihati supaya senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lanjut.